Hari sial tidak pernah tercatat di dalam kalender. Bayangin, jika suatu hari kita mengira semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata hari itu berubah menjadi hari yang paling menyeramkan dalam hidup kita. Mungkin itu yang dipikirkan para korban pembajakan bus di Manila pada tanggal 23 Agustus 2010. Mereka adalah wisatawan asal Hong Kong yang hanya ingin menikmati waktu-waktu liburan di Filipina. Namun alih-alih healing, mereka justru terjebak dalam situasi yang menegangkan. Semua berawal saat seorang polisi tiba-tiba membajak bus mereka. Total ada 20 penumpang yang disandra oleh pelaku selama hampir 12 jam. Kejadian ini disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi yang rupanya ikut memperparah keadaan. Ditambah lagi respon pemerintah dan aparat Filipina yang boleh dibilang amat buruk. Sampai-sampai endingnya kejadian ini merenggut nyawa beberapa orang. Rakyat Hong Kong marah. Publik Filipina juga harus menanggung malu. Pertanyaannya, siapakah pelakunya? Apa motifnya? Dan respon buruk seperti apa yang dimaksud? Jangan kemana-mana. Tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengarkan cerita ini melalui kanal YouTube Tirto, share di kolom komentar. Kejadian tragis apa yang menurutmu jarang dibahas dan perlu kami angkat? Rolando del Rosario Mendoza, itu dia nama pelakunya. Mendoza bergabung di kepolisian Filipina pada April 1981. Karirnya boleh dibilang cukup cemerlang. Sepanjang karir, dia dianugerahi 17 medali karena keberaniannya dalam bertugas. Salah satunya adalah aksi menyetop penyelundupan uang milik mantan Presiden Ferdinand Marcos, atau yang dikenal sebagai Soehartonya Filipina. Namun, seiring naik pangkat, Mendoza semakin sering terseret. Misalnya, pada tahun 1996, muncul laporan bahwa Mendoza terlibat aksi pemerkosaan berkelompok. Tapi kasus ini dihentikan ketika orang-orang yang melapor tidak datang ke pengadilan. Entah apa sebabnya. Lalu pada 2008, seorang koki hotel bernama Christian Kalau mengaku dijebak Mendoza dan rekan satu timnya. Kalau mengklaim Mendoza menanam obat terlarang jenis metamfetamin di mobilnya, sehingga ia kemudian ditangkap dengan tuduhan pecandu narkoba. Mendoza dan kawan-kawannya juga dituduh memaksa Kalau untuk membuka akses ke kartu ATM-nya. Endingnya, Kalau dilepaskan. Tapi, setelah teman Kalau menyerahkan uang sebesar 20.000 peso ke Mendoza. Kasus ini kemudian diselidiki oleh kantor Ombudsman Filipina. Hasilnya, Mendoza dan rekan-rekannya dinyatakan bersalah. Mereka terbukti melakukan pemerasan dan Mendoza dipecat. Mendoza tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Dengan dipecat, ia juga kehilangan gaji dan hak-hak seperti tunjangan kerja, tunjangan pensiun, dan lain sebagainya. Mendoza marah. Ia tertekan. Bayangkan, sudah berkarir lebih dari 50 tahun, tapi semuanya buyar begitu saja. Mendoza sadar, ia tidak mungkin memperjuangkan tuntutannya lewat jalur yang legal. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk melakukan hal paling nekat yang akan dikenang sebagai salah satu terorisme domestik paling tragis dalam sejarah Filipina. Tanggal 23 Agustus 2010, Mendoza mencoba untuk menaiki sebuah bus yang berisi rombongan turis asal Hong Kong. Karena bukan penumpang resmi, tentu saja dia ditolak oleh supir. Mendoza tiba-tiba mengancam si supir dengan sepucuk senjata api, memborgol tangannya ke setir, dan berteriak kepada penumpang bahwa bus sedang dia bajak.
suasana di dalam bus tiba-tiba menjadi tegang. Raut muka penumpang berubah menjadi pucat saat melihat senjata laras panjang jenis M16 yang dipegang oleh Mendoza. Mendoza membajak bus yang berisi total 25 orang. 20 diantaranya adalah turis asal Hong Kong, 1 orang pemandu wisata asal Hong Kong, dan 4 warga asli Filipina. Bus diberangkatkan dari kawasan Benteng Santiago sekitar pukul 10 pagi. Kemudian, bus berhenti di Quirino Grandstand yang berada di kawasan Taman Rizal, Kota Manila. Di tempat inilah drama pembajakan berlangsung selama hampir 12 jam. Warga Filipina mengikuti kejadian ini karena direkam secara live oleh beberapa stasiun TV lokal maupun internasional. Semua orang menahan napas. Semua bertanya-tanya, bagaimana nasib para sandera? Apa respon pemerintah dan aparat keamanan di sana? Dan apa tujuan pelaku? Untuk pertanyaan terakhir, semuanya menjadi jelas saat Mendoza memasang kertas berukuran besar di jendela di bagian depan bus. Kertas itu berisi 2 pernyataan. Pertama, Mendoza mengklaim dirinya sedang dijebak. Dan kedua, Mendoza ingin kembali bertugas di kepolisian Filipina. Gubernur Manila Alfredo Lim meresponnya dengan berjanji bahwa pemerintah akan mengabulkan permintaan Mendoza. Asal Mendoza bisa membuktikan klaimnya bahwa dia sedang dijebak. Namun negosiasi macet. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Untungnya Mendoza agak melunak. Siang itu dia memutuskan untuk membebaskan beberapa sandera. Yang orang-orang tidak sadari, di dalam bus juga ada televisi. Mendoza menyimak siaran berita tentang pembajakan bus yang sedang dia lakukan. Dan karena itulah, dia justru juga bisa mendeteksi aktivitas aparat kepolisian, termasuk mengintai lokasi para penembak jitu. Matahari sudah terbenam. Semua orang sudah kelelahan, termasuk Mendoza. Namun sayangnya rasa lelah itu seperti sia-sia belaka. Dalam negosiasi lanjutan, kantor Ombudsman Filipina menolak tuntutan Mendoza. Mereka hanya menjanjikan kasusnya akan dibuka lagi. Keputusan ini otomatis membuat Mendoza marah. Ia menyebutnya sebagai janji sampah. Langkah polisi selanjutnya adalah membawa adik Mendoza, Gregorio, ke lokasi kejadian. Gregorio diharapkan bisa menenangkan kakaknya dan bisa menurunkan eskalasi konflik. Tapi ternyata Mendoza keras kepala. Ia tidak mau menyerah. Dan yang lebih membuat kondisinya makin tegang adalah tindakan konyol Gregorio yang tiba-tiba mendekati bus dengan membawa sepucuk senjata. Entah apa tujuannya. Yang jelas, ia kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang berjaga. Mendoza menyaksikan penangkapan adiknya di televisi. Pikirannya makin kalut. Fokusnya makin terpecah-pecah. Ia merasa negosiator, pemerintah, anggota kepolisian, dan semua orang sudah membohonginya. Ia merasa ancaman saja sudah tidak mempan. Malam itu sekitar pukul 7:20, Mendoza mulai menembaki sandera. Sesaat setelahnya, penembak jitu langsung melumpuhkan roda-roda bus. Korban pertama Mendoza adalah pemimpin tur wisata bernama Masase. Korban kedua, ketiga, dan selanjutnya adalah penumpang lain yang mencoba melawan. Namun keburu ditembak Mendoza. Pukul 7:30, supir bus berhasil menyelamatkan diri. Di depan polisi, ia menangis sambil berteriak histeris. Semuanya sudah meninggal. Ini mengindikasikan bahwa Mendoza sedang atau sudah menghabisi seluruh sandera. Memang, pada waktu itu bagian dalam bus ibaratnya sudah jadi ajang pembantaian. Namun kenyataannya, tidak semua penumpang meninggal dunia. Ada beberapa yang selamat, walaupun mereka juga mendapatkan pengalaman yang amat sangat traumatik. Misalnya,
sandera perempuan yang bernama Amy. Amy sempat dijadikan target oleh Mendoza. Moncong senapan sudah mengarah ke tubuhnya. Untungnya, suami Amy yang bernama Ken tiba-tiba menjadikan dirinya sebagai tameng hidup untuk melindungi Amy. Amy selamat, tapi Ken meninggal dunia. Demikian juga anak mereka, Jesse, yang tewas saat coba melindungi adiknya. Pukul 7:40 menit. Tim SWAT mulai melakukan aksi penyelamatan. Mereka mengelilingi bus, lalu mencoba memecahkan kaca bagian samping, tapi gagal. Dicoba lagi, kali ini kaca bagian depan. Tetap tidak berhasil. Dicoba lagi, dan akhirnya berhasil. Sayangnya, meski akses memasuki bus sudah terbuka, Mendoza tidak langsung menyerah. Dia melakukan perlawanan. Mendoza menghujani tim SWAT dengan senapan laras panjang yang membuat tim SWAT terpaksa melemparkan gas air mata ke dalam bus. Asap membumbung ke udara. Mendoza terpaksa keluar dan peluru penembak jitu mengenai tepat ke bagian kepala Mendoza. Dia tewas seketika. Kejadian ini merenggut 9 nyawa termasuk Mendoza. 13 lainnya mengalami luka ringan atau berat. Ada banyak faktor yang membuat kejadian ini dianggap sebagai catatan kelam dalam penanganan terorisme di Filipina. Ya, Mendoza memang gila. Tapi publik juga mengecam pemerintah kota Manila dan aparat kepolisian Filipina. Mereka dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas. Tidak hanya dalam proses melumpuhkan pelaku, tetapi juga dalam proses negosiasi. Badan penyidik yang dibentuk Presiden Filipina Benigno Aquino setidaknya menemukan 8 kesalahan fatal. Pertama, Wali Kota Manila Alfredo Lim gagal mengaktifkan Komite Manajemen Krisis. Hal ini berakibat pada minimnya informasi intelijen yang didapat oleh negosiator dan berujung pada sikap antipati pelaku terhadap negosiator. Kedua, pihak berwenang tidak menghargai tuntutan Mendoza. Bayangkan jika tuntutan Mendoza dikabulkan, tapi itu hanyalah trik untuk menangkap Mendoza. Ketiga, keputusan untuk melibatkan adik Mendoza, Gregorio, dalam proses negosiasi. Ini adalah awal dari eskalasi konflik yang berujung kepada kematian para sandera. Keempat, lagi-lagi karena keputusan melibatkan Gregorio. Hal ini memecah fokus Wali Kota Manila beserta pimpinan kepolisian. Kelima, saat Gregorio menampakkan sikap tidak mau diajak kerjasama, Wali Kota Manila memutuskan untuk menangkapnya. Yang tidak disadari, keputusan itu membuat Mendoza semakin tertekan. Dia sempat menuntut agar adiknya dibebaskan, tapi permintaannya ditolak. Penolakan-penolakan inilah yang mendorong Mendoza untuk mulai menembaki para sandera. Kesalahan keenam, Wali Kota dan Kepala Inspektur Kepolisian Manila seringkali absen di momen-momen krusial. Misalnya, ketika semua elemen sedang ke bus yang sedang dibajak, kedua orang ini justru meninggalkan pos untuk makan bersama. Kondisi ini otomatis menciptakan kekosongan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan ketujuh, serangan tim SWAT yang dianggap tidak efisien dan tidak terorganisir. Ini didasarkan dari minimnya pengetahuan soal bus. Terlebih lagi, Kepala Inspektur Kepolisian Manila menolak perintah dari pusat untuk menggunakan pasukan elit khusus nasional. Kesalahan terakhir, tidak ada rencana terkait apa yang harus dilakukan setelah penyerangan, dan tempat kejadian perkara juga tidak dijaga dengan baik. Ingat, 8 kesalahan itu adalah versi badan penyidik. Di luar itu, ada banyak pihak yang juga mengkritik cara respon pihak berwenang. Contohnya Charles Shoebridge, mantan anggota militer anti-teror Inggris, yang pernah menyampaikan kritikannya kepada BBC. Ia menyebut ada 10 hal yang luput diperhatikan oleh pihak berwenang Filipina. Misalnya, kurang determinasi, lalu penggunaan alat-alat anti-teror yang kurang memadai,
kemudian kehilangan banyak kesempatan yang seharusnya bisa digunakan untuk melumpuhkan pelaku. Charles juga menyoroti bagaimana pihak berwenang membiarkan siaran live yang membuat pelaku bisa memantau kondisi sekitar. Dan yang tak kalah penting, bagaimana aparat gagal melindungi masyarakat sekitar. Sampai ada 3 orang sipil yang terluka akibat terkena peluru nyasar. Kejadian pembajakan bus di Manila seharusnya menjadi bahan evaluasi dari pemerintah berbagai negara, termasuk pemerintah kita sendiri, bahwa dalam penanganan teror, seluruh pihak yang berwenang harus bisa menjunjung tinggi profesionalitas. Semoga arwah para korban diberikan ketenangan, dan kita semua terhindar dari segala jenis mara bahaya. Saya Dika, mewakili rekan saya Yantina, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.